Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam doa untuk Indonesia kita agar terbebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Welcome back di acara ngobrol pengalaman real. Malam ini guys, gue kehadiran narasumber. Beliau kerja di mitra sosial di dinas sosial. Bisa disebut tagana. Punyai pengalaman yang sangat horor. Makanya gue hadirkan untuk ngobrol di sini biar kalian merinding. Dan ini ceritanya. Kang, udah lama kerja di Tagana, Kang? Udah dari 2014 masuk Tagana. Udah lama juga ya, Kang ya? Lumayan lah gitu. Akhirnya masuk Tagana Muda ya, Jabar. Pertama masuk gitu, di provinsi. Iya. Berarti Tagana itu penanggulangan bencana, Kang ya? Iya, bencana. Ada bencana sosial, ada bencana alam. Bencana alam. Kalau sosial itu seperti konflik-konflik yang ada di masyarakat, kita masuk. Gue masuk juga? Iya. Kalau bencana alam, kita lebih masuk lagi gitu, membantu semua masyarakat yang ada di Indonesia intinya mah. Tapi lebih condongnya ke penanggulangan bencana, Kang ya? Iya. Bencana apakah yang sering terjadi di Subang, Kang? Ya paling juga bencana dayung patah, kayak orang-orang tenggelam, longsor, banjir bandang, banjir yang ada di Pamanukan. Ya kita terjun gitu. Langsung. Itu teh tugas kita lah gitu. Panggilan jiwa. Itu panggilan gitu. jiwa ya. Iya. Yang sering di Subang itu kayak korban-korban tenggelam lah. Baru kita terjun gitu, pencarian. Minimal kalau belum dapat ya kita tidur di sana. Sampai dapat minimal 4 hari itu ketemu teh gitu. Pakai tenda? Enggak. Seadanya. Kalau ada tikar. Kalau nggak ada ya kita di tanah aja tidur gitu. Guys, pengorbanan Tagana itu emang luar biasa. Kita patut hargai mereka, kita patut menghormati mereka. Berarti Kang, kalau menangani bencana seperti itu berarti ada sisi seremnya, Kang ya? Ada. Sering. Iya. Kayak gimana, Kang? Ya contohnya kayak pencarian orang tenggelam gitu, minimalnya lah paling ketemu antara 2 hari, paling cepetnya, paling lamanya sekitar 4 hari 5 hari. Oh, lama gitu. Sampai orang itu tidak jelas lah, kembung gitu. Lebih serem, hancur berarti ya? Iya. Kang, itu berapa orang biasanya, Kang? Kita pencarian itu di perahu minimal 5 orang 6 orang pencarian itu. 1 di bagian mesin yang mengatur arah ini perahu, yang 4 bagian ngeliat ini, yang 1 bagian observasinya gitu Kang. Kan kalau mayat itu berhubungan dengan menyeramkan, Kang. Iya. Itu Akang pernah nggak si arwahnya, mungkin ya arwahnya kita langsung aja arwahnya datang ke rumah Akang? Kalau selama ini kalau arwahnya belum sih gitu. Cuman yang saya sering lakuin gitu, sering evakuasi orang tenggelam, yang tabrakan gitu ya, yang sering dievakuasi saya paling cuman bau-bau busuknya itu sering gitu. Setiap tidur kalau udah evakuasi bangun tuh minimal jam 12 malam udah bangun. Ada yang bangunin maksudnya? Nggak tahu, pokoknya bangun jam 12. Itu pun pas bangun kerasa bau bangkainya menyengat. Bau bangkainya menyengat. Sampai saya ke kamar mandi pun kencing, baunya sampai ke hidung gitu. Oh, ngikutin? Ngikutin bau. Menampakkan nggak? Kalau penampakan mah enggak. Cuman baunya itu menyengat. Sampai ke hidung. Sampai nggak bisa tidur lagi, sampai kepikiran. Itu teh kepikiran maaf ya, muka mayitnya itu. Korbannya kali kan? Iya, korbannya. Tapi ke mimpi masuk nggak? Ke mimpi enggak, cuman baunya itu nempel. Dan susah tidur lagi intinya. Itu sering, Kang? Sering kalau setiap udah evakuasi. Berapa kali, Kang, kalau dihitung dari pertama kerja sampai sekarang? Wah, kalau udah dari pertama kerja mah udah gak kehitung kalau evakuasi. Kalau evakuasi banjir bandang, ya kalau tenggelam lah sering gitu.
sampai orang yang terkubur di sumur. Kita itu evakuasi di sana. Hampir seminggu di sana. Gitu. Sampai mayatnya udah kaku gitu, nggak bisa ditaktik lah. Itu kejadiannya gimana, Kang? Itu kejadiannya waktu mau membersihkan sumur sedalam 21 meter. Korban ngebersihin sumur. Pas di tengah-tengah lubang itu ada longsor. Jadi ini mah ketimbun. Sempet ditolong sama temennya. Cerita yang di sananya. Pas mau ditolong tanahnya lebih banyak. Akhirnya Akhirnya ke kubur sedalam 21 meter. Terus pihak dari Tagana, Kang Didon yang evakuasi ke bawah? Teman yang evakuasi ke bawah ya, saya mah cuman mengangkat pas dari atasnya gitu. Mayatnya? Ya udah nyampe atas, baru diangkat sama kita. Itu pun jarak 5 menit, angkut, tarik lagi, soalnya oksigen sangat panas. Iya pasti. Kang, ada nggak pengalaman yang lebih ngeri lagi, Kang? Ada. Yang waktu evakuasi banjir bandang. Itu di Subang? Di Subang. Kita lewat jalur bukit sama RT setempatnya yang nunjukin jalur. Saya berdua sama teman sama RT bertiga. Kita melewati bukit, ngelihat di bawah tuh kayak lautan. Sambil bawa kantong mayit. Pas begitu saya menelusuri, saya menemukan mayat di sana, cewek. Lagi tengkurap gitu. Ya. Pas begitu saya bantu, ya teman saya takut ya, gitu ya. Enggak pas jalan itu, Kang? Pas jalan. Ngeliat di depan ada warga. Oh, ada warga. Ini ada mayat. Oh. Warga nggak berani ini evakuasi. Langsung saya turun ke sana sama Pak RT sama teman saya yang satu. Karena teman saya nggak mau, takut. Jadi saya yang evakuasi itu mayat masukkan ke dalam kantong mayatnya. Begitu dibuka, kepalanya tuh udah retak. Udah darah beku lah gitu. Kaget nggak, Kang? Jadi sebut kaget ya kaget, dah harus gimana, kita panggilan jiwa. Betul. Kita mah menolong sesama kita mah. Betul, bagus, mantap. Lihat guys, selain resiko malam harus tidur di tempat yang ada bencana itu, mereka pun harus siap untuk melihat mayat yang rusak dan mayat yang udah mungkin serem. Mantap Tagana. Saya dengar kayaknya mayatnya orang-orang dewasa. Iya. Pernah nggak korban atau mayatnya kayak bayi, anak kecil? Pernah. Pas waktu itu evakuasi perempuan yang terlungkap itu, begitu dimandiin, dia kehilangan anaknya. Astagfirullahaladzim. Terus? Pas begitu dimandiin udah selesai, dibawalah si mayat itu ke puskesmas. Begitu pas dibawa ke puskesmas, nggak sengaja anak itu ketemu bayi sekitaran umur 4 bulan atau 6 bulan lah. Dia ketumpuk-tumpuk motor. Astagfirullahaladzim. Si anaknya itu. Sampai kita evakuasi lagi, wah udah nggak jelas lah gitu. Bayinya ya, Kang? Bayinya itu mukanya kasihan lah. Itu tahu itu anaknya gimana, Kang? Gimana sih ya? Informasi dari masyarakat mungkin? Nggak ada informasi. Nggak ada. Kita itu duduk di depan motor yang bertumpuk. Tapi kenapa begitu ibunya lewat, dibawa sama warga setempat ke puskesmas, dievakuasi, si anak itu ada di bawah motor, tumpukan 4 motor kalau nggak salah. Maksudnya kelihatan langsung ya? Kelihatan langsung, nggak tahu ada apa gitu. Maksudnya ya kayaknya antara ibu dan anak lah. Ada kuat gitu. Kuat ya ketemu. Iya. Merinding gua. Sampai warga pun kayaknya kok ajaib kayaknya. Iya. Ya kita juga bertanya-tanya, kok kenapa begitu ibunya lewat, anak itu ketemu. Korban juga kalian. Korban, iya. Oke guys, lumayan ngeri. Kerja di Tagana itu resikonya tinggi, Kang. Iya. Selain kita mempertaruhkan nyawa, terus waktu,
juga melihat hal-hal aneh Kang lah, kayak mayat kayak gitu. Iya. Seperti itu disebut resiko tinggi kan ya Kang ya? Iya. Akang mau lanjut nggak kerja seperti ini? Ya karena panggilan jiwa saya lanjut. Walaupun sampai tua, saya pasti akan terjun terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Kang, saya boleh nanya nggak di luar Tagana? Boleh. Kang kan ini kerja kan sampai kayak yang saya dengar tadi sampai malam Ya. ngelihat mayat seperti itulah. Pasti kan berhubungannya dengan mistis ya Kang ya? Iya. Akang kalau kerja di Tagana itu pakai jimat nggak kayak jimat gitu Kang? Biar badannya jangan sampai ada seperti yang aneh-aneh Kang lah. Kalau itu mah nggak pakai kayak yang gitu-gitu. Yang penting kita percaya aja sama Allah gitu. Yang gua tangkap bikin gua salut. Semoga Tagana lebih kuat, kompak, dan menjadi orang yang paling penting di masyarakat. Tagana, are you ready? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagana, Are you ready?